teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku akan lanjut sharing skill 11, use adjective clause connectors correctly. Kenapa sih kalau disebut adjective clause ya? Jadi di sini sekali lagi clause yang kita pelajari itu adalah si anak kalimat atau biasanya disebut dengan subordinate clause or dependent clause. Nah, kenapa sih disebut adjective clause? Ya, seperti dengan fungsinya. Jadi, penggunaan klausanya ini ya sesuai dengan fungsinya ya. Penamaannya pun juga sesuai dengan fungsinya. Kalau noun clause itu kenapa disebut klausa benda? Karena dia bisa dipakai di subjek dan bisa dipakai di objek dalam sebuah kalimat. Nah, kalau adjective clause gimana? Apa sih fungsi dari adjektif? Fungsi dari adjektif itu kan untuk menjelaskan kata benda. Berarti ya sama juga, adjective clause is a clause that describes a noun. Jadi fungsi dari klausa sifat adalah untuk menjelaskan benda. Bedanya adalah, biasanya kalau kita jelaskan kata benda itu hanya pakai kata sifat, adjektif. Atau frasa misalnya deh. Nah kalau ini tuh kita nggak pakai kata, nggak pakai frasa. Tapi kita pakai klausa. Kalau pakai kata kan misalnya kita biasanya kalau buat kalimat, misal nih contohnya, she's beautiful. Jadi kita mau menjelaskan she-nya itu pakai kata sifat beautiful. He's handsome. Kita mau jelaskan kata benda he itu, kita pakai kata sifat handsome. Nah di sini kita nggak pakai kata teman-teman, tapi pakai klausa. What is clause? Klausa itu minimal punya apa? Yes, dia punya subjek dan kata kerja. Itulah kenapa klausanya disebut klausa sifat. Because the clause is an adjective, it is positioned directly after the noun that it describes. Jadi karena ini adalah klausa sifat, posisinya itu tepat setelah kata benda apa yang mau teman-teman jelasin. Sekali lagi, posisi, position. Positionnya itu setelah kata benda apa yang mau kalian jelaskan. Kita lihat contohnya deh. The woman is feeling the glass that she put on the table. Woman adalah subjek untuk kata kerja is feeling. Di sini ada kata benda yang mau dijelaskan, glass. Itulah kenapa adjective clause-nya letaknya itu setelah kata benda itu, persis setelahnya. Ada she, subjek untuk kata kerja put, ada connector that yang menghubungkan klausanya. The glass that she put on the table. Jadi that she put on the table itu adalah klausa sifatnya yang dipakai untuk menjelaskan kata benda apa? Glass. Contoh yang kedua, the glass that she put on the table contains milk. Glass subject. Kata kerjanya yang mana? Contains. Klausa sifatnya yang mana? That she put on the table. Mana sih klausanya ada subjek sama kata kerja, ada she, subjek untuk kata kerja put. Konektornya sama pakai that. Jadi contoh pertama sama yang kedua, sebenarnya kan klausa sifatnya contohnya sama ya, that she put on the table. Kata benda yang dijelaskan juga sama, glass, cuma beda posisi. Karena contoh yang pertama, kata benda yang mau dijelaskan di belakang, ya berarti mengikuti klausa sifatnya ada di belakang. Kalau contoh yang kedua, karena dia di depan kata bendanya yang mau dijelaskan, makanya klausanya juga ada di depan. Kesimpulannya adalah letaknya tepat setelah kata benda apa yang mau teman-teman jelaskan. Cukup jelas ya sampai di sini? Nah, untuk pembahasannya teman-teman bisa baca sendiri, kurang lebih sama kok. Ya kan? In the first example, there are two clauses. Woman is the subject of the verb is feeling. She is the subject of the verb put. That itu adalah adjective clause connector. Jadi nanti dalam adjective clause, connector yang bisa kita pakai salah satunya adalah that. Ini yang menghubungkan dua klausanya. Karena ada dua subjek, ada dua kata kerja, butuh konektor kan. Nah, salah satu konektor yang ada di adjective clause itu adalah that. Semoga teman-teman punya gambaran ya sampai di sini. Adjective clause itu ternyata dipakai untuk menjelaskan benda. Dan klausanya
letaknya tepat setelah kata benda yang mau kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. The gift, bla bla bla, selected for the bride was rather expensive. Nah, seperti biasa ya, nggak usah baca pembahasannya dulu, kita coba sendiri. Dan ketika kita membaca soal, biasakan untuk mengidentifikasi subjek dan kata kerjanya terlebih dahulu. Di sini ada subjek gift, ada kata kerja selected, and kata kerja was. Kalau ada dua kata kerja, berarti seharusnya ada dua subjek kan? Berarti teman-teman butuh cari opsi yang ada subjeknya. Di mana itu? Opsi yang D. Which we. We-nya ini subjek untuk kata kerja yang mana? Untuk kata kerja selected. Berarti gift subjek 1, was kata kerja yang pertama. Jadi was itu kata kerja untuk subjek gift. Kalau kita pakai A or C, itu kan hanya pakai konektor ya. Kalau D kan konektornya pakai which. Jadi which itu juga contoh yang lain, konektor yang bisa kita pakai dalam adjective clause. Kalau A or C, itu hanya pakai konektor aja. Subjeknya kemana? Nah, kalau yang B, was selected, itu nanti hanya melengkapi kata kerja aja. Melengkapi kata kerja selected-nya aja, berarti nanti jadi kalimat pasif. Nah, padahal kita butuh subjek juga. Gitu ya. Kira-kira penjelasannya seperti itu kok, teman-teman. Nah, jadi itulah contoh dari adjective clause. Nah, sekarang kita akan lihat konektor apa saja yang bisa kita pakai dalam adjective clause. Nah, jadi teman-teman, di sebelumnya ada that sama which ya. Nah, sekarang ada whom. Nah, ini nih yang agak sedikit spesial di adjective clause. Kalau biasanya di clause yang lain, kayak adverb clause or noun clause, kita mungkin hanya tinggal pakai clause-nya aja gitu ya. Konektornya apa, tinggal pakai aja bebas. Tapi kalau di adjective clause, kita tidak boleh asal menggunakan connector. Terutama khusus untuk konektor seperti whom dan which. Kalau that ini netral ya, teman-teman. Aku bilangnya netral. Kenapa aku bilang netral? Ya karena dia bisa dipakai untuk semua jenis kata benda. Mau dia people or things, it's okay. Jadi kalau di adjective clause, teman-teman, kita harus kenali dulu kata benda yang mau kita jelaskan itu orang atau bukan orang sih. People or things. Makanya di sini ada whom for people, which for things. Beda loh. Berarti kalau kita mau jelaskan orang nggak boleh pakai which ya? Ya nggak boleh. Kita nggak bisa pakai which untuk menjelaskan people. Begitu juga kalau mau jelaskan things, kita nggak bisa pakai whom. Nah, itulah yang spesial dari adjective clause. Di sini contohnya pakai which ya. I liked the book which you recommended. The book which you recommended was interesting. Jadi which itu dipakai untuk menjelaskan things. Karena book itu bukan orang, that's why pakai which. Nah, di sini ada catatan. The adjective connectors can be omitted. Konektor di adjective clause ini bisa dihilangkan, tapi ada tapinya. This omission is very common in spoken English or in casual written English. It is not as common in formal English or in structured questions on the TOEFL test. Jadi sebenarnya bisa dihilangkan itu, tapi kalau konteksnya informal. Sekali lagi, konteksnya informal. Kalau dalam konteks formal atau dalam konteks akademik ya, yang itu memang untuk tes misalnya, seperti di TOEFL itu ya sesuai dengan strukturnya, begitu ya teman-teman. Namanya juga structure, ya harus pakai structure gitu kan, harus pakai grammarnya gitu ya. Nah, jadi misalnya dihilangkan itu misalnya seperti ini. Seperti di contoh yang di sini aja. I liked the book you recommended. Jadi langsung. The book you recommended was interesting. Itu kalau dihilangkan, tapi tidak untuk structure atau tidak untuk konteks formal and academic. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyimpulkan, menggambarkan, membayangkan, oh adjective clause itu simple kok. Dia menjelaskan benda,
Karena dia klausa ya berarti ada subjek, kata kerja, konektor. Sekarang kita akan coba exercise 11. Seperti biasa teman-teman, sebenarnya kalau kita kerjakan latihan soalnya dan kita sudah tahu temanya, ini tuh skill 11 ngomongin tentang adjective clause. Berarti kan mindset kita itu kalau ngerjakan, oh ya kita ngerjakannya mode adjective clause gitu ya. Apa yang dibutuhkan menjelaskan people or things misalnya. Kalau di noun clause nanti beda lagi settingannya gitu kan. Nanti kalau di adverb clause beda lagi. Nah jadi kalau sudah tahu temanya sebenarnya simple dan aku yakin teman-teman tuh pasti bisa ngerjakannya dengan mudah dan cepat. Kalau di exercise yang mixed, jadi yang campur grammarnya atau structure-nya itu campur, ada adverb clause, noun clause, dan adjective clause dicampur misalnya, nah itu yang akan jauh lebih menarik. Nah, walaupun caranya sebenarnya tetap sama ya. Kita identify subject and kata kerja terlebih dahulu. Kita baca contohnya. Number 1, it is important to fill out the form in the way that you have been instructed. It, subject, is, kata kerja. Di sini ada that connector, you, subjek kedua, aku tulis subjek kedua ya, kata kerja yang kedua. Jadi untuk membedakan subjek satu dan subjek yang kedua. Sudah lengkap, completed, dan that itu penggunaannya kan untuk bisa semua kata benda. Mau dia pakai people or things, it's okay. Jadi netral, maka nomor 1 benar. Number 2. The car, subject, which connector, I subject 2, have been driving, kata kerja yang kedua. Tapi kata kerja yang pertama kemana? Yang pertama, untuk subjek yang pertama ini loh, car. Kan gak ada ya. Itulah kenapa nomor 2 salah, incorrect. Jadi kurang lengkap. Alright, kita lanjut ke nomor 3. I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. I subject, finished, verb, whom, ada konektor, professor, subjek yang kedua, suggested, kata kerja kedua. Kalau dilihat komponennya gitu ya, sepertinya udah lengkap nih. Tapi ingat, sekali lagi, dalam adjective clause, teman-teman jangan lupa untuk mengenali apakah bendanya itu, kata bendanya, orang, people, atau things. Sayangnya di sini kata bendanya novel itu kan things ya. Kalau things kan harusnya kita nggak pakai whom dong, harusnya pakai apa? Pakai which atau pakai that misalnya. Karena whom itu untuk people. Berarti nomor 3 salah. Sayang sekali. Padahal kalau dari komponennya udah lengkap. Tapi penggunaannya kurang tepat. Number 4. The plane that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. Plane, subject. Ada konektor that yang netral, aman. He, subjek kedua, was scheduled, kata kerja yang kedua. Apakah ada kata kerja untuk subjek plane? Ada. Berarti sudah sempurna. Number 4 is correct. Number 5. The movie which we watched on cable last night, it was really frightening. Movie, subject, which ada konektor, aman, karena movie itu things. We itu adalah subjek kedua. Watch kata kerja yang kedua. Was adalah kata kerja untuk subjek movie. But sayangnya di sini ada subjek it yang bikin kalimatnya jadi salah. Kelebihan. Jadi harusnya nggak usah pakai it. Berarti nomor 5 salah. Number 6. I made an appointment with the doctor whom she recommended. I subject made kata kerja. Ada connector whom, apakah boleh pakai whom? Yes, karena dokternya itu people. You, subjek 2, recommended, kata kerja yang kedua, aman. Sudah benar semua, berarti number 6 is correct. 7. The enthusiasm, subject, ada which, connector. Aman ya, enthusiasm itu kan things, bukan orang. Tapi kalau di sini ada with-nya, it's okay my friend. Jadi biasanya dalam adjective clause itu ada juga yang pakai preposisi kayak macam with atau nanti ketemu di
preposisi yang lain ada on, misalnya on which atau in which, itu it's okay aja. Bisa kita pakai seperti itu. Mungkin nanti someday ya, semoga ada kesempatan untuk bisa memperdalam adjective clause-nya. Lalu ada he subjek kedua, create kata kerja yang kedua. Apakah ada kata kerja untuk subject enthusiasm? Yes. Berarti nomor 7 benar. Number 8, the story that you told me about Bob. Kok kayaknya ada yang kurang ya? Jadi kadang kita baca tuh kayak udah feeling ya, kok kayaknya kurang gitu ya. Terus, oh ya berarti salah gitu kan, udah nggak perlu identify lagi. Nah, it's okay teman-teman, pakai feeling itu nggak apa-apa kok, nggak masalah. Pokoknya feelingnya based on the theory ya, jangan feeling asal feeling aja, tapi feelingnya juga berdasarkan teori. Jadi kalau feeling berdasarkan teori, aku yakin karena teman-teman sudah sering berlatih. Jadi nomor 8 sebetulnya sudah bisa kita pastikan dia salah. The story subject, that itu connector, netral jadi aman. Subject 2, kata kerja 2. Cuma kata kerja untuk story-nya ini loh yang nggak ada. Makanya salah. Number 9, the man with whom we're having the discussion didn't seem very friendly. The main subject, whom itu konektor untuk orang jadi aman. Karena main itu people. We're having kata kerja kedua. Kata kerja pertama ada nggak? Ada, didn't seem. Berarti kurang apa? Kurang subjek kedua. Berarti salah ya. Subjek keduanya kemana sih? Yang we're having itu apa? Siapa gitu ya. Nah, the last number. I'm not really sure about taking part in the plans that we made last night. I, subject, I'm not verb. That, itu konektor. Aman netral. We, subjek kedua. Made, kata kerja kedua. Yes, sempurna, berarti sudah benar. Ternyata adjective clause itu gampang banget ya. Iya, gitu. Jadi, sudah ada penjelasannya, ada contohnya, ada exercise-nya. Kurang apa lagi coba gitu kan. Kita hanya perlu untuk terus berlatih, mengulang gitu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak, kalian luar biasa. Thanks for supporting me. Thanks for watching and don't forget to subscribe. See you on the next video. Bye bye.